Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,66% ke angka 7.262. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk membagikan dividen dan cara tren saat ini trennya masih bergerak uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham auto. Saham auto hari ini naik 0,87% ke harga 1165. Bisa kita lihat di grafik, secara tren auto saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Sebelum tahun 2022 bisa kita lihat auto berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi mulai masuk 2022, auto trennya mulai downtrend, sempat menyentuh harga 1030, satu rebound, tapi mencoba beberapa kali break garis EMA 50 150, selalu gagal break. Dan pada bulan Maret berhasil break dan saat ini bergerak uptrend kembali. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 1115 dan garis EMA 50 di harga 1110 sudah berubah menjadi support. Dan apabila garis EMA 50 berhasil naik dan berpotongan dengan garis EMA 150, maka tren untuk jangka menengah auto akan lebih baik. Dan saat ini bisa kita lihat resisten sebenarnya di harga 1200. Tapi dalam satu minggu ini jika kita lihat auto masih kesulitan untuk naik di atas harga 1180. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat di harga 1150 yang sebelumnya merupakan resisten dari saham ini. Jadi support kuat di garis EMA 150 dan support terdekat di 1150. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak naik. Dan keluar artikel berita bahwa auto akan membagikan dividen final sebesar 192,78 miliar. Bisa kita baca di sini. Untuk pembayarannya itu di tanggal 12 Mei 2022. Tapi untuk charge date-nya itu di tanggal 25 April 2022. Bisa kita baca sekilas. Dividen total sebesar 51 per lembar saham. Tapi bisa kita baca di sini. Tapi sebelumnya pada tanggal 22 Oktober 2021 sudah ada pembagian dividen income sebesar Rp11 per saham. Maka untuk yang sekarang atau yang nanti tanggal 25 April 2022 dividen dibagikan itu sebesar 40 per saham. Jadi saya dikurangi Rp11 pada saat pembagian dividen income kemarin. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk akumulasi saham auto. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat auto masih ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetes resisten di 1200. Seperti pada saat tanggal 11 April kemarin. Tapi apabila teman-teman trading jangka pendek bisa pertimbangkan dulu untuk take profit apabila ternyata dalam satu minggu ke depan auto masih kesulitan untuk break harga 1200. Atau teman-teman ingin hold untuk tren lebih lama masih bisa hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Selama garis EMA 150 tidak terlewati, tren auto masih baik. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan kenaikan. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1150. Sebelumnya bisa kita lihat tanggal 12 April pun auto sempat turun mengetes daerah support ini dan masih bisa rebound kembali. Jadi paling aman adalah kita tunggu di support ini. Apabila masih bisa bertahan dan rebound baru kita entry dengan target jangka pendek di harga 1180 sampai harga 1200. Dan selanjutnya kita akan coba update kembali induk usahanya yaitu saham ICE. Jadi walaupun ICE baru beberapa hari lalu saya analisa, kita coba update lagi karena bisa kita lihat sampai saat ini ICE masih kesulitan untuk break resisten 7000. Jadi beberapa kali bisa kita lihat menyentuh harga 7.000 tapi belum terkonfirmasi break. Dan untuk supportnya bisa kita lihat di harga 6.800. Jadi satu minggu terakhir ini mulai sideways karena gagal break dari harga 7.000. Tapi pada saat turun menyentuh support 6.800, ICE masih bisa rebound kembali. Jadi secara tren bisa kita lihat sebenarnya tren ICE masih bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD saat ini terlihat mulai bergerak sideways. Untuk data broker summary jika kita lihat pada kenaikan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing bisa kita lihat masih terus akumulasi saham ICE.
Jadi walaupun hak akumulasi hari ini tidak besar, tapi secara keseluruhan asing masih terus akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, masih bisa hold terus karena secara tren masih sangat uptrend. Selama harga 6.800 tidak terlewati, masih bisa di hold karena garis uptrendnya belum patah. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena saat ini dekat dengan resisten 7.000, sebaiknya tunggu ISI break di harga 7.000 baru teman-teman ikutan entry dengan buy on breakout dengan target berikutnya itu di harga 7.200. Berikutnya saya akan coba lanjut dengan grup Astra lainnya. Bisa kita lihat saham AALI hari ini turun 1% lebih ke harga 12.825. Jadi saat ini terlihat saham AALI masih kesulitan untuk break resisten 13.000. Sudah 2 kali bisa kita lihat berusaha untuk break resisten ini gagal break. Dan pada saat mau turun ke support 12.500, saham AALI masih bisa bertahan. Karena itu selama beberapa minggu ini saham AALI trennya masih bergerak sideways. Tapi tren jangka menengah juga sama, saham AALI masih bergerak uptrend saat ini. Jadi garis MA50 masih terus bergerak naik. Saat ini di sekitar harga 11.800. Dan untuk garis MA150 saat ini di sekitar harga 10.700. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk data broker summary terlihat pada penurunan hari ini mulai ada distribusi. Asing juga terlihat hari ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham AALI masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 12.500. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar range harga ini. Di sekitar range harga 12.500. Selama saham AALI masih bertahan di atas support ini, teman-teman bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di harga 13.000. Jadi teman-teman bisa tunggu di daerah support ini, apabila bisa rebound, bisa coba entry. Pada saat terlihat masih gagal break di harga 13.000, teman-teman bisa take profit dulu. Atau hold saja selama support ini tidak terlewati, masih oke, karena selama support ini masih kuat menahan penurunan dari saham AALI. Secara tren, AALI masih ada potensi untuk rebound dan mengetes kembali resisten di 13.000 ini. Seperti sebelumnya, sempat turun, setelah itu bertahan masih ada potensi untuk mengetes. Walaupun gagal break, tapi apabila dalam 1 minggu ke depan ternyata masih bisa rebound dan mengetes dan berhasil break, maka target berikutnya itu di sekitar harga 13.500 sampai 14.000. Jadi saat ini, saham AALI pun menurut saya masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama, selama garis uptrendnya belum patah. Berikutnya saya akan coba bahas saham di sektor CPO, yaitu LSIP. LSIP hari ini bisa kita lihat masih naik 1% lebih ke harga 1.485. Dan hari ini terakhir naik mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 1.500 atau resisten terdekat saat ini. LSIP bisa kita lihat hari ini sempat naik di atas harga 1.500, tapi pada saat penutupan ditutup di harga 1.485. Jadi candle hari ini menurut saya kurang bagus walaupun ini candle hijau, karena shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat di harga 1.450, tapi support yang lebih kuat itu di harga 1.400. Untuk garis MA50 saat ini di sekitar harga 1.390. Jadi secara tren, LSIP juga saat ini trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Dan untuk garis MACD saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan hari ini masih terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing terlihat melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Jadi untuk saham LSIP walaupun hari ini bergerak naik, menurut saya teman-teman sudah harus hati-hati apabila teman-teman sudah berhasil mulai di harga bawah. Apabila teman-teman tujuannya trading jangka pendek, sudah bisa pantau saham LSIP. Apabila dalam 1 minggu ke depan ternyata masih gagal break dari harga 1.500, dan mulai ada distribusi, pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan setelah itu tunggu kembali di harga 1.450 sampai 1.400 untuk re-entry kembali. Karena sebelumnya pun bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 1.500 walaupun sempat ke 1.550. Tapi karena candlenya juga seperti ini, hampir sama seperti ini, harus hati-hati, ada potensi untuk reversal trend. Terakhir saya akan coba update juga pergerakan dari saham SIM. Saham SIM juga sebelumnya pernah saya sarankan untuk masuk watchlist untuk saham-saham di bawah harga 500.
Dan saat ini bisa kita lihat SIM sudah berhasil naik di atas harga 500 dan telah mencapai target pertama di video sebelumnya di harga 530 atau di resisten saat ini. Dan di atasnya bisa kita lihat target berikutnya tuh di 550. Hari ini pun bisa kita lihat candle SIM menurut saya juga kurang bagus karena shadow ke atas yang lumayan panjang dan terlihat masih kesulitan untuk break harga 530. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 sampai harga 500, belum mau melakukan take profit, masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak naik, terlihat ada distribusi. Asing juga terlihat hari ini melakukan distribusi. Dan untuk asing memang selama 2 minggu terakhir ini asing sudah terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat besok saham SIM masih ada potensi untuk berusaha break harga 530 dan menuju target berikutnya di harga 550. Tapi teman-teman harus amati terus pergerakannya. Apabila ternyata terlihat gagal break atau berusaha break tapi mulai berbalik arah plus terlihat ada distribusi, teman-teman harus hati-hati. Jadi apabila terbentuk candle seperti ini, candle shadow yang panjang atau malah panjang ke atas ternyata berbalik arah dan turun ke bawah, harus hati-hati, ada potensi saham SIM untuk turun kembali mengetes support psikologisnya di harga 500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.